banyak mas. Langkah awalnya itu ya gagal, itu pasti. gitu. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Tapi ada lagi juga mas. Apa itu? Lebih ke cooking class. Nah, ini cooking class ini yang gimana? Cooking class itu nanti kita kan market tamu mancanegara. Oke. Nah, nyuwun sewu ya mas. Kita untuk tempat cooking class itu kita ambil rumah yang benar-benar rumah zaman dulu. Rumah zaman dulu itu kita dikonsep menjadi tempat untuk masak secara tradisional di situ, dan kita di situ juga akan sedikit membantu, terutama kan yang punya rumah-rumah zaman dulu itu kan punya mbah-mbah lah, mbah-mbah yang masih sendirian, mbah-mbah yang di Nyun Sewu, mbah-mbah yang anaknya udah nikah terus nggak jadi satu. Nah, kita akan sedikit membantu untuk mbah-mbah tersebut. Nah, itu untuk dibikin edukasi cooking class, masak-masak di situ. Tapi kalau sebelum pandemi kemarin itu banyaknya itu tamu mancanegara. Terus sekarang ada lagi yang baru dikonsep itu tentang gerobak sapi. Itu juga lebih menarik lagi karena kita lah konsepnya lebih ke sustainable tourism kan, mengutamakan kultur budaya di dalam satu desa kan, lebih ini bener paketannya itu lebih bener-bener desa banget. Orang ke kota kembali ke desa, kita akan melihat suasana desa. Nah, itu akan lebih asli karena orang kota itu kadang aku pengen ke desa ya, pengen suasana desa ya, bajak sawah, tanam padi, gerobak sapi, ada naik andong, terus ada jalan-jalan pakai sepedaan, tapi sepeda ondel zaman dulu. Terus kita bisa ke rumah masyarakat, berinteraksi dengan masyarakat. Kita juga bisa menginap di Karangrejo itu, bisa langsung di homestay masyarakat, dan kita bisa langsung berinteraksi dengan masyarakat. Menarik. Mbak kan masih pada usia muda, dan bagaimana peran pemuda desa untuk wisata? Sebenarnya butuh nggak sih pemuda itu terlibat untuk di sektor wisata desa gitu? Kalau pemuda di sektor wisata desa itu sangat dibutuhkan, itu adalah pokok. Karena apa? Pemuda di dalam satu desa, terutama di bidang pariwisata, itu keren banget. Karena apa? Inovasi-inovasi terutama untuk pemudanya itu lebih apa ya? Inovasinya itu lebih gampang gitu loh. Untuk konsep, membuat konsepnya, untuk marketingnya secara online, digital itu lebih kita bisa mengikuti untuk milenial zaman sekarang gitu. Nah, tapi kan banyak kemudian kita sadari kemudian ada juga kemudian mereka yang tidak tertarik. Nah, untuk mendorong ketertarikan mereka untuk bersama membangun desa di sektor wisatanya, itu apa sih yang bisa didorong? Oke. Nah, kalau itu kan dimanapun pasti ada ya mas, seperti itu. Betul. Jangan untuk di desa sini, tapi desa lain kan kita juga seperti itulah. Tapi karena kita kan merubah mindset masyarakat itu sulit. Nah, bagaimana caranya? Ya kita jadikan contoh dulu. Kalau kita udah menjadikan contoh, tanpa kita sadari orang akan mengikuti dan orang akan melihat. Dan tanpa kita sadari, kalau kita udah menjadikan contoh dulu, dengan otomatis orang itu pasti akan mendekat ke kita. Tapi kalau kita di dalam satu desa, kalau kita cuma ngomong terus, tidak akan pernah bisa dipercaya. Tapi kalau kita bisa dijadikan contoh, dan itu akan jadi pasti orang akan mengikuti. Karena ya itu mas, merubah mindset itu sulit, menyadarkan masyarakat itu sulit. Tapi kalau di desa itu paling enggak ya, dengan cara menyadarkannya kita jadikan contoh dulu. Walaupun terkadang kita bisa menjadikan contoh duluan, pengorbanannya juga mati-matian, dari waktu, pikiran, tenaga, sampai kita diremehkan orang, dikata-katain orang, sampai ya seperti itulah. Tapi intinya kita tetap maju terus, pokoknya kita harus bisa. Bagaimana kita di dalam satu desa ini kita harus bisa melihat peluang, karena peluang ini besar. Dan kita sebagai anak muda, bagaimana cara kita memanfaatkan peluang atau mengelola peluang yang ada di dalam satu desa, karena potensi yang ada di dalam desa sini itu sangat bagus. Dan jangan sampai
terutama pemuda-pemuda desa. Jangan sampai desa itu dikelola oleh investor atau orang-orang asing. Itu akan disayangkan banget. Jangan sampai kita sebagai pemuda di dalam satu desa kita hanya menjadi penonton. Jadilah kita pemain, jadilah kita pengelola, jadilah kita menjadi contoh. Karena dengan adanya seperti itu, desa pun akan lebih baik, dan pengelolaan desa itu juga akan lebih baik juga. Terutama masyarakat yang ada di desa, perekonomiannya juga akan lebih meningkat dengan adanya seperti itu. Tapi kalau di dalam satu desa udah banyak investor yang masuk, terutama orang-orang luar yang masuk, kita kan cuma hanya menjadi penonton, Mas. Dan kita tidak bisa menikmati desa tersebut. Apalagi kan desa kan sebenarnya kan saya adalah anak desa, masa saya menjadi penonton, sedangkan itu desa saya sendiri. Masa Nyon Sewu terkadang ada hotel VVIP, ada tempat yang bagus mewah, masa kita desa kita sendiri masuk ke situ bayar, kan wagu banget. Apalagi ada hotel besar, dulu tanahnya milik mbah kita mau masuk aja ada satpam, kamu ngapain di sini? Itu kan dulu desa kita. Jangan sampai seperti itu. Pokoknya anak muda di dalam satu desa itu harus inovasi, karena dengan adanya inovasi peluang desa itu banyak, tinggal bagaimana cara kita mengelola. Nah, soal peluang gitu, bagaimana agar anak-anak muda ini kemudian punya kemampuan atau kapasitas melihat, tidak hanya menyadari potensi desanya, tetapi wah ini peluang yang bisa saya bantu untuk pariwisata di desa misalnya. Bagaimana, ada nggak pengalaman atau berdasarkan kegiatan yang Mbak lakukan yang bisa dimulai dari awal begitu? Langkah awalnya sebenarnya bisa sederhana, ini nih ada pengalaman begitu Mbak? Banyak Mas, langkah awalnya itu ya gagal, itu pasti. Kita emang kalau kita memulai di dalam bisnis itu kan Nyon Sewu kan, teman-teman itu kan bukan orang yang pendidikannya tinggi. Tim saya terutama lah, tim saya itu bukan orang berpendidikan tinggi, tapi teman-teman itu bagaimana kita bisa melihat peluang gitu loh Mas, terutama peluang di dalam desa. Oh ini peluangnya bagus banget, kalau kita bikin seperti ini udah keren banget. Tapi itu kita udah pemetaan, kita udah melakukan, kita pasti akan menemui kegagalan. Di saat kita menemukan kegagalan, itu adalah keberuntungan buat kita. Itu biasanya kayak gitu. Karena apa? Dengan adanya gagal, otomatis kita akan mendapatkan pengalaman satu untuk naik tingkat lagi, naik level lagi, agar lebih baik lagi. Nah seperti itu. Pokoknya kita tetap inovasi terus. Nah, merubah cara berpikir ketika sekali melakukan gagal harus melakukan lagi. Apa sih yang didorong di sesama teman di misalkan kayak di dalam desa itu, apa sih yang didorong, penguatan apa sih yang didorong di teman-teman pemuda ini? Kadang kan biasanya kalau udah nyoba sekali gagal langsung waduh ya udahlah kita nggak usah lanjutin. Iya. Nah ketika mbaknya dan teman-teman ayo bikin lagi gitu, apa yang penguatan apa yang diberikan untuk teman-teman pemuda ini? Sebenarnya sederhana sih Mas, kalau saya sendiri ya, karena setiap orang kan berbeda cara berpikir, itu sederhana. Bisa saya melakukan kesalahan, saya gagal, otomatis saya akan rugi. Di saat rugi kan saya tidak pernah menyetak uang, tidak pernah membuat uang. Uang itu kan yang ngatur yang maha kuasa. Mungkin ini gagal, mungkin itu belum rezeki kita. Di saat kita akan mencoba lagi, ya otomatis insya Allah kita akan lebih baik gitu loh. Karena kemarin kita udah gagal kan mendapatkan pengalaman. Di saat kita mendapatkan pengalaman otomatis besok kayak gini aja gagal, nah besok kita nggak kayak gitu. Masalah rezeki kita yang ngatur yang maha kuasa. Yang penting niat kita adalah niatnya baik, niat baik, terus niatnya tulus. Intinya nanti kedepannya kalau ini jadi tempat seperti ini otomatis kan kita bisa memberdayakan masyarakat, bisa melibatkan masyarakat, bisa merangkul masyarakat seperti itu. Nah pesannya untuk teman-teman pemuda desa di desa lain nih, untuk pariwisata, membantu desa, meningkatkan ekonomi desanya, pesannya apa ini? Untuk pesan-pesan untuk terutama teman-teman yang ada di dalam desa dimanapun kalian berada, pokoknya tetap semangat terus, tetap berinovasi terus. Karena apa? Peluang desa itu banyak, tinggal bagaimana cara kita mengelolanya aja, tinggal bagaimana kita berinovasi aja. Jangan pernah takut untuk melangkah. Karena apa? Ya kita semuanya tinggal mengelola aja. Untuk teman-teman ya pokoknya tetap semangat lah,
karena peluang desa itu sangat besar banget. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Tetap semangat.